Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di dalam Renungan Embun Pagi bersama dengan Kota Daud Ministry. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah bangga memiliki Tuhan yang mulia. Renungan ini saya ambil di dalam Kitab Mazmur pasal 8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10 di dalam perikop manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Saudara-saudaraku para pendengar dalam renungan pagi hari ini, pernahkah terpikir di dalam hati Bapak Ibu Saudara, betapa manusia itu berharga di mata Tuhan, sehingga ia menciptakan manusia itu serupa segambar dengan dia? Pernahkah terpikir di dalam hati Bapak Ibu Saudara, pada waktu manusia jatuh di dalam dosa, lalu ia menebusnya dengan harta yang termahal yang dimilikinya di surga. Setelah manusia jatuh dalam dosa, sesungguhnya manusia itu hina di hadapan Tuhan. Sungguh tidak terpikirkan jalan-jalan dan rancangan Tuhan terhadap manusia yang sudah jatuh di dalam dosa itu, yang sudah terpisah dari Allah semenjak manusia yang pertama jatuh di dalam dosa. Namun Allah memiliki rancangan yang indah untuk mengembalikan manusia di dalam kemuliaan yang sudah ia dapatkan pada mulanya. Sebab pada waktu manusia diciptakan Allah serupa segambar dengan dia, sungguh manusia itu mulia. Namun setelah manusia jatuh dalam dosa, maka manusia itu menjadi sangat hina di hadapan Tuhan. Manusia kehilangan kemuliaan Allah. Namun bila kita merenungkan nats yang sudah kita baca tadi, Allah telah merancangkan rancangan yang istimewa kepada manusia, supaya mereka kembali kepada kemuliaan yang semula. Dalam nats ini Allah menubuatkan tentang apa yang menjadi rancangan Tuhan kepada manusia yang telah jatuh dalam dosa itu, untuk mengembalikan manusia kepada rancangan semula, yaitu rancangan keselamatan yang telah ia sediakan melalui Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat dunia. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tidak ada juru selamat yang lain selain daripada Dia yang telah turun dari surga untuk mengembalikan manusia kepada rancangannya semula, dan tidak ada alternatif yang lain yang boleh kita dapatkan supaya manusia memiliki kemuliaan yang telah ia dapatkan pada waktu Allah menciptakan manusia itu sendiri, kecuali melalui Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat dunia. Saudaraku, penting sekali kita mengingat tentang hal ini supaya kita menghargai rancangan Allah itu di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Itulah sebabnya setiap langkah-langkah kita selama kita masih hidup, jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Itulah sebabnya di dalam kitab Mazmur ia berkata, Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Mazmur ini mengagungkan Tuhan karena rancangan Allah yang begitu istimewa bagi hidup manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Pemazmur sangat menghargai rancangan Tuhan itu. Sungguh kalau bukan dari inisiatif Allah untuk mengembalikan manusia kepada kemuliaan yang semula, mustahil manusia mendapatkan kemuliaan itu. Layaklah pemazmur berkata, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Karena manusia yang hina menjadi manusia yang mulia di hadapan Tuhan oleh karena pengorbanan Dia yang telah turun dari surga, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Itulah sebabnya selama kita masih hidup, kita pelihara iman kita kepada Kristus yang telah mati dan mengorbankan nyawanya bagi kita, karena melalui dirinya kita
kita dapat diperdamaikan dengan Allah, sehingga Tuhan tidak mengingat lagi segala pelanggaran yang telah kita lalui, melainkan Dia gantikan dengan kemuliaan yang telah kita dapatkan dari semula. Saudaraku kekasih di dalam Tuhan, jangan pernah terlintas dalam pikiran kita untuk meninggalkan Tuhan Yesus, karena Ia yang mengangkat kita menjadi anak-Nya. Ia yang telah menjadikan kita menjadi berharga di mata Tuhan, sehingga pemazmur ini berkata, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Sungguh luar biasa betapa mulianya Tuhan itu. Sungguh tidak ada taranya kasih-Nya bagi saya dan saudara. Tidak ada Allah yang dapat disamakan dengan Dia di bawah kolong langit ini, yang begitu mengasihi orang-orang yang telah jatuh dalam dosa, mencari manusia yang berdosa, namun Ia membenci dosa. Jangan lagi kita sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus itu yang telah mati bagi kita. Lalu apa yang kita lakukan untuk menghargai pengorbanan Tuhan itu? Yaitu mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Kita mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Jangan pernah lagi kita kembali kepada cara hidup yang lama yang telah disalibkan bersama dengan Dia. Tetapi mari kita mengenakan hidup yang baru yang telah Ia sediakan bagi kita melalui Yesus Kristus Tuhan. Saudaraku yang kukasihi di dalam Tuhan, dengan apakah kita balas kebaikan Tuhan itu? Dengan apakah kita membalas kasih-Nya yang begitu luar biasa bagi kita? Selain daripada mengucap syukur atas segala anugerah dan berkat-Nya. Firman Tuhan yang berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, yaitu dengan membawa persembahan, yaitu persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan, yaitu hidup kita sendiri. Firman Tuhan dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama, Dia berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, mari kita bawa persembahan ini di hadapan Tuhan, menjadi persembahan yang berkenan, yang diinginkan oleh Tuhan, yaitu hidup kita sendiri. Kita membawanya di hadapan hadirat-Nya. Saya Pendeta Zahuku di sini. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Shalom, Maranatha.